Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi hari ini dalam sapaan Tuhan Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan ini, sebenarnya tidak ada alasan sedikit pun bagi manusia untuk membusungkan dada atau menyombongkan diri, sekalipun ia punya segala-galanya. Artinya, jangan pernah berkata karena memiliki uang banyak dan harta yang melimpah, lalu kita bisa hidup lebih lama di dunia ini dibandingkan dengan orang lain yang tak punya apa-apa. Pemazmur menyatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini, di dalam Mazmur 144 ayat 4, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Hidup manusia di dunia ini, saudara-saudara, ibarat orang yang hanya singgah sebentar untuk minum dan makan. Seperti angin yang berlalunya berburu-buru atau terburu-buru dan kemudian melayang lenyap. Kesuksesan di bidang apapun atau kekayaan sebesar apapun sifatnya, itu hanyalah sementara. Karena bila waktunya tiba, kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Dan semua yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Apa dikatakan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya apa, saudara-saudara? Jangan sampai kita bernasib seperti orang kaya yang bodoh, yang membangga-banggakan harta kekayaannya. Di dalam Lukas 12 ayat 20 dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Hidup kita ini hanyalah seperti ranting-ranting yang sangat bergantung penuh pada pokok anggur. Tidak bisa berbuah jika kita tidak melekat pada pokok anggur tersebut. Saudara apa yang terkasih dalam Kristus Yesus, memberi diri untuk tetap melekat dan bergantung pada Tuhan bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan utama hidup kita. Karena hanya dengan demikian kita bisa hidup, dan di luar Tuhan tak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan. Posisi roda pada sebuah kereta api saat melaju di atas rel adalah hal yang sangat penting, saudara-saudara. Tidak hanya masalah amannya kereta tersebut berjalan, tetapi menentukan hidup dan mati para penumpang di dalam kereta api tersebut. Sedikit saja roda kereta api lari dari rel kereta api tersebut, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ilustrasi ini, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana pentingnya kebergantungan kita pada Tuhan. Tepat atau tidaknya posisi roda kita pada relnya Tuhan menentukan kondisi dan kualitas hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selama ini apakah bergantung pada Tuhan adalah salah satu kebutuhan kita, atau seperti tanggung jawab bagi kita, atau memang menjadi kebutuhan utama kita? Disadari atau tidak, saudara-saudara, kita sangat butuh Tuhan dalam hidup ini.
Ingatlah, hidup Kristen sejati adalah hidup yang tak tergantung pada permainan dunia ini, melainkan hidup tergantung pada pengaturan Allah saja. Jangan pernah lepas dari Tuhan, karena dalam Tuhanlah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Oleh kemurahan-Mu, kebenaran firman-Mu bisa berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu buat setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengutamakan dan sangat tergantung kepada Tuhan dan sangat membutuhkan Tuhan. Engkaulah yang utama dan pertama. Dan melaluinya Bapa di surga, hamba-Mu yakin setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada akan beroleh pemulihan. Dipulihkan di dalam tenaga, dipulihkan dalam kesehatan, dipulihkan dalam pekerjaan. Apapun persoalan pasti akan mendapatkan jalan keluar. Apapun sakit penyakit akan mendapatkan kesehatan, karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau Bapa. Pada pagi hari ini hamba-Mu tidak bosan-bosannya berdoa untuk itu Mama Ella. Berkuasalah Engkau Tuhan selalu dalam kehidupannya, sehingga hidupnya, hatinya, pikirannya hanya selalu bergantung pada Tuhan, hanya berharap pada Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam Tuhan akan ada kesembuhan, di dalam Tuhan akan ada mujizat. Itu juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Ina Opudawora. Apapun upaya dan usaha yang telah diperbuat oleh keluarga, mari Engkau campur tangan, sehingga setiap usaha membawa dampak yang baru, yaitu membawa sukacita di mana ada kesembuhan terjadi. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Inang baru, tapi sampai saat ini hamba belum mendengar bagaimana kondisi kesehatannya. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan campur tangan di dalam kesembuhan, di dalam setiap usaha dan upaya. Hamba-Mu percaya dengan Tuhan, segala sesuatu pasti akan mendatangkan sukacita. Bapa, hamba-Mu berdoa juga untuk keluarga-Ku yang jauh dan dekat. Lingkupi dengan sayap-Mu yang penuh damai dan kuasa setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Engkau berkati Bapa rumah tangga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Segala puji dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.